Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngopi sekarang ya. Ngobrol perihal Isra Mi'raj. Tapi ternyata kalau kita buka-buka ya, antara Isra dan Mi'raj itu sesuatu yang berbeda. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu ya, dari bumi ke langit ya. Dari Masjidil Aqsa ke langit itu Mi'raj. Yang kita mau jadi bahan diskusi ya, sekarang yang Mi'rajnya ya, dari bumi ke langit. Nah kemudian cerita perjalanan seorang nabi dari bumi ke langit itu ternyata di agama-agama lain pun ada gitu. Seperti kitab Hanok gitu ya. Kitab Hanok itu ceritanya Hanok itu ya dibawa dua malaikat ke langit bertemu dengan Tuhan gitu. Bertemu dengan Allah ya, dibawa malaikat. Kemudian di situ diperlihatkan surga neraka ya, bertemu dengan malaikat-malaikat. Nah, kalau versinya di perjalanan Nabi Muhammad itu ketemu dengan para nabi ya. Nabi pertama itu Adam gitu kan, di hadis Anas bin Malik diketok-ketok, ini siapa nih? Jibril. Itu dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad. Apa dia diutus? Ya, dia diutus. Dibukakan pintu. Ketemu dengan Isa Al-Masih. Lain ketiga bertemu dengan Yusuf. Terus sampai ke Baitul Ma'mur ya. Bertemu dengan Musa. Kemudian Ibrahim. Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, kemudian ke Sidratil Muntaha. Bertemu dengan Allah. Katanya di situ. Kemudian dikasih perintah sholat 50 rakaat kembali ya, karena mungkin Ibrahim tadi santai-santai, yang ditemui ya Musa. Kata Musa dulu Bani Israel juga nggak kuat ya, balik lagi Nabi Muhammad. Kata Allah ya 5 rakaat lah, 5 waktu, satu waktunya diganjar 10, berarti jadi 50 ganjarannya untuk 5 waktu. Balik lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa bilang dulu juga 5 waktu Bani Israel gak kuat. Kata Nabi Muhammad, malu lah kita bolak-balik antara Allah dan Nabi Musa. Udah diterima tuh 5 waktu gitu. Itu hadisnya kira-kira seperti itu ya. Nanti bisa dibuka. Itu Anas bin Malik di Sahih Muslim. Nah kemudian cerita perjalanan ke langit juga ya, seperti di video sebelumnya diyakini ya, menjadi tradisi orang-orang Jartois, Zoroaster di daerah Irak, Iran ya. Itu udah ada cerita tentang perjalanan seorang nabi ke langit. Nah kemudian kita bertanya-tanya apa benar gitu ya. Dan ini hari kan banyak konten-konten yang bicara tentang langit. Ternyata langit yang diceritakan yang 7 lapis, yang seperti troposfer, stratosfer, mesosfer, ionosfer gitu kan. Kemudian ada antara langit itu tropopos, kemudian ada ionosfer, itu menjadi 7 lapis ya. Kemudian ya, di antara lapis-lapis langit menurut sains, kemudian menurut sains, yaitu lapisan udara gitu. Dan kita tidak pernah menemukan di langit menurut sains itu ada seorang nabi ya, seorang malaikat, itu tidak ada ya. Jadi bagaimana kita mensikapi ini ya? Padahal kan kita dari dulu maulid kecil-kecil kita disuruh orang tua untuk muludan ya. Kita disuguhi cerita perjalanan ke langit seorang nabi, pulangnya bawa kue gitu kan. Nah kemudian kita tidak pernah skeptis dengan cerita ini ya. Nah kemudian banyak versi yang lain ya. Kalau versinya Chinese itu kan jelas ya, kerajaan langit itu diobrak-abrik Raja Monyet Sun Gokong gitu. Jadi karena dia kena hasud seorang siluman kerbau, dia acak-acak itu kerajaan langit, dia babat habis. Nah apakah kita tidak pernah skeptis mencari tahu apa benar
seorang nabi ya untuk mendapatkan perintah sholat, kemudian seolah-olah ditarik ke langit ya. Kemudian kita cari tahu dari kitab suci apa benar ada ya, peristiwa besar harus ada, peristiwa besar itu harus ada, seperti Ashabul Kahfi ya, kemudian terbelahnya laut ya, dicincangnya burung, itu harus ada peristiwa karena itu peristiwa besar ya. Nah, kemudian pakar semuanya mencari dalil di Al-Quran. Apa benar Nabi Muhammad pernah berjalan ke langit dengan kalimat Mi'raj? Kita kejar kalimat Mi'raj ya. Itu ada di ayat Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi lil kafirina laisa lahu dafi minallahi dzil ma'ariz. Nah, kita kejar kalimat Ma'ariz, Mi'raj. Ternyata lagi Ma'ariz di situ bukan menunjukkan Nabi Muhammad dibawa ke langit. Itu ayat bicara tentang ya, kecepatan disampaikannya wahyu kepada seorang nabi oleh malaikat. Ya. Dan nabinya nggak dibawa, ya, hanya diamanati wahyu untuk segenap umat manusia gitu. Jadi di mana ayatnya ya? Sedangkan perawinya kan Anas bin Malik, seorang yang dekat dengan Rasul ya. Seorang yang cerdas. Seorang yang didoakan oleh Nabi. Anas bin Malik itu semoga menjadi orang yang kaya dan banyak keturunan, dan terbukti ya, cucunya ada 100 dan dia kaya. Kemudian juga para sahabat mengatakan sholatnya yang mirip dengan Nabi itu Anas bin Malik. Nah, bagaimana kita? Nah, kemudian cerita tentang Isra Mi'raj, ya, tentang Mi'raj juga ini dari dulu juga jadi apa? Bahan diskusi yang tidak pernah usai ya di kalangan ulama Islam. Ada yang mengatakan katanya ruhnya saja, karena nggak mungkin seorang jasad manusia menembus langit, itu nggak akan mungkin. Jadi ruhnya saja. Ada yang bilang ruh dengan jasad. Nah, ini kita harus apa benar seperti itu. Ya. Kemudian kita berpikir dengan ya, mencari tahu Anas bin Malik itu siapa. Anas bin Malik itu lahirnya 612 Masehi. Wafat 709 Masehi. Ya, jadi dia kebersamaannya dengan Rasul itu sebutlah 10 apa 11 tahun ya. Karena mungkin kalau masih di bawah 10 tahun, 9 tahun ya masih digendong lah ya, masih belum hidang. Nah, kemudian diceritakan di biografi Anas bin Malik. Jadi kalau Rasul itu butuh minum, dia bawakan minum. Ya. Butuh gahwah, dia gain gahwah. Butuh tamur, dia bawain tamur. Gitu. Jadi pelayan lah. Nah, jadi menjelang wafatnya Nabi Muhammad, ya, 632, sebutlah 631. Anas bin Malik itu berumur 19 tahun, 20 tahun. Gitu. Kemudian pas Haji Wada, ya, kemudian Rasul menyebarkan pemudanya ke seluruh penjuru dunia. Ya, Anas bin Malik itu kebagian ke Basrah, daerah Irak. Gitu. Daerah Irak. Nah, kemudian kita juga mengenal dakwah kultur gitu. Dakwah kultur artinya bagaimana Islam ini bisa diterima ya sesuai dengan kultur di tempat tersebut. Ya, jadi dakwah kultur. Jadi kalau orang udah meyakini sesuatu, kemudian kita berikan sesuatu yang berbeda, itu akan jelas frontal ya, nabrak-nabrak. Ya, sesuatu yang diyakini itu akan sulit ditembus dengan keyakinan yang lain ya. Gitu. Nah, kita juga mengenal dakwah kultur. Dakwah kultur itu jadi bagaimana Islam ini bisa masuk ke kultur setempat.
seperti di Indonesia, ya. Jadi di daerah Singosari sana, ya tempatnya Hindu Buddha. Kemudian udah bercampur masyarakat adat, ya, penguasa adat, udah akulturasi, ya, percampuran budaya dengan Hindu Buddha di daerah timur itu Jawa, ya, Singosari kan, sekitar abad ke-10, ya, sampai 100 apa sampai 200 tahun dia kerajaan Hindu Buddha itu berkuasa, sehingga tercampurlah animis, dinamis, ya, kebiasaan adat dengan Hindu Buddha. Nah, kemudian datang Islam itu, ya, dia misi dakwahnya, dia membaca kultur keyakinan di tempat itu. Itu kan kita mengenal Wali Songo yang jago-jago dakwah kultur. Kembali ke yang tadi Anas bin Malik. Ternyata di daerah Basrah itu, ya, Anas bin Malik itu wafat 609 Masehi, ya, kira-kira umurnya 103 tahun. Ya. Di daerah Basrah, ya, Irak, Iran, kemudian Syria, itu udah ada cerita Zoroaster yang pergi ke langit, dan orang meyakini itu, gitu. Nah, kemudian cerdasnya Anas bin Malik, ya kan rata-rata nih kalau para ulama itu yang zaman Abbasiyah itu diskusi tentang teks. Nah, nggak pernah terpikir bagaimana konteksnya, ya, sehingga muncul dari lisannya Anas bin Malik. Kemudian kita bertanya juga sahabat-sahabat yang dekat itu tidak ada menceritakan tentang perjalanan ke langit. Nah, ada sebagian, ya, yang meyakini dikeluarkannya pernyataan Nabi Muhammad, ya, mengadakan perjalanan ke langit itu sebagai dakwah kultur di tempat itu, ya, di Persia itu, di Basrah itu, dulu kan di bawah kekuasaan Persia dulu. Jadi dakwah kultur seorang Anas bin Malik. Bagaimana caranya Islam ini diterima? Ya, dia mengkaji kebiasaan, dia mengkaji budaya setempat. Karena di situ ada keyakinan bahwa seorang Nabi pernah ke langit, dia masuk ke situ. Jadi hadis tentang Mi'raj Anas bin Malik adalah dakwah kulturnya Anas bin Malik. Gitu singkatnya. Nah, jadi ya, kalau Isra itu jelas ayatnya, ya. Kalau Isra itu jelas ayatnya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jelas itu ada ayatnya. Yang kita bicarakan Mi'rajnya, ya. Mi'rajnya yang kita bicarakan. Kemudian kan ada ditambah, ada yang walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, gitu. Nah, itu ayat bicara tentang, ya, kalau tidak ditayangkan artinya Allah memberikan kemampuan melihat, ya, tidak ditarik ke langit lagi, tidak. Walaqad sungguh ra'ahu, ya, telah diperlihatkan nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Jadi Nabi Muhammad diberi kemampuan, Jibril sedang di sidratil muntaha. Jadi kalau ayat itu tidak ada keterangan ditarik lagi ke langit, tidak ada. Di ayat situ tidak ada keterangan Nabi Muhammad ditarik ke langit, ya, berdasarkan ayat. Ya, jadi kalau kita mau melihat, ya, makanya ada yang merayakan Isra Mi'raj kemudian kita dulu, ya. Jadi ada yang merayakan, ada yang masjid yang tidak merayakan. Nah, kemudian, ya, ada juga, ya, bukan masalah merayakan tidak merayakan, karena ternyata sholat itu langsung diwahyukan oleh Allah.
dengan ayat aqimus sholah liduluki sams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nah itu ya, aqimus sholah. Jadi sholat itu biasa Allah wahyukan seperti perintah zakat gitu kan, perintah haji, ya, perintah saum, biasa Allah wahyukan. Jadi ada yang meyakini bahwa Isra itu adalah mukjizat, perjalanan yang ajaib gitu ya. Itu satu. Kemudian ada juga yang pasif saja ya, pokoknya kita sholat gitu kan. Nah kemudian ada juga orang yang ya sholat itu diperintahkan aja langsung oleh Allah, yang dengan ayat yang tadi aqimus sholah, dirikanlah sholat. Aqimus sholah lidzuluki sams, ketika tergelincir matahari, berarti asar ya, tergelincir. Kalau tegak itu lohor ya. Lidzuluki sams ila ghasaqil lail, ghasaqil lail itu isya, wa Qur'an al-fajr subuh ya. Qur'an al-fajr, ingat ketika subuh, az-zikru, Qur'an al-fajr. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nah, kemudian tahajud sebagai nafilah. Kemudian di ayat yang lain udah jelas ya. Tadi asar, kemudian isya, kemudian subuh. Di ayat yang lain udah jelas. Tarafan nahar, tengah siang, aqimus sholah tarafan nahar, dirikanlah olehmu tengah siang, lahar, wa zulfa minal lail, dan perbatasan antara siang dan malam, maghrib gitu. Jadi biasa Allah perintahkan seperti biasa. Kemudian kan kalau tahapan-tahapan langit itu di dalam Al-Quran itu sesuai dengan sains ya. Sesuai dengan sains, troposfer, kemudian tropopos, ya, stratosfer, stratopos, kemudian ada mesosfer, kemudian ada termosfer, kemudian ada ionosfer, semuanya ada 7, ya. Ada 7. Sesungguhnya rinci di dalam Al-Quran itu. Dengan kalimat jawis sama, kemudian wasama izatil hubuk, saringan, kemudian wasama izatil buruz ya. Kemudian dengan masobih itu ionosfer. Semuanya udah lengkap ya. Jadi lapisan langit di dalam Al-Quran itu sama dengan sains, insyaallah ya. Jadi yang penting ya, dengan dakwahnya Anas bin Malik di daerah Basrah, Irak, Iran, dan dulu di situ dikuasai kerajaan Persia. Anas bin Malik tuntas dia menyebarkan misi keislaman, terutama di sini pentingnya sholat. Orang-orang Irak, orang-orang Persia sangat menghargai sholat, ya. Karena sholat itu imanuddin, tiangnya agama. Jadi kalau nggak ada tiang, nggak ada agama. Agama itu rata dengan bumi. Cerdasnya Anas bin Malik, ya. Piawainya Anas bin Malik. Jadi penyebaran dakwah Islam itu satu di antaranya dengan dakwah kultur, dengan akhlakul karimah, ya. Tidak dengan perang, insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.